Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia semuaku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Shalom saudara yang terkasih, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang telah kami terima sepanjang malam yang telah kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami sadari bahwa kami ada sampai hari ini, sampai detik ini, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Biarlah sepanjang hari ini kami dipimpin dan ditopang oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka kitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Ulangan 18 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi nats ini merupakan nubuatan mesianis tentang berita seorang nabi yang akan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dan mengapa bangsa Israel begitu ingin sekali ada pengganti Musa ini? Oleh sebab mereka punya ketakutan untuk mendengarkan suara Allah secara langsung. Sebagaimana ketakutan ini juga tercatat dalam Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 19, bahwa mereka benar-benar takut hormat oleh sebab ada hukuman bagi mereka yang sembarangan mendengarkan firman Tuhan. Maka mereka benar-benar meminta untuk mendatangkan seorang nabi sebagai pengganti Musa pada waktu itu. Dari hal ini kita pertama belajar bahwa sebagaimana bangsa Israel ini sangat hormat, sangat gentar akan suara Tuhan. Mereka sangat menghormati ketika firman Tuhan sedang diperdengarkan. Maka kita juga harusnya sama seperti bangsa Israel ini, punya rasa hormat, punya rasa kegentaran ketika firman Tuhan sedang diberitakan, ketika firman Tuhan sedang diperdengarkan untuk kita. Dan ini menjadi benar-benar sebuah perenungan yang berharga bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nats ini Tuhan menyatakan kepada Musa mengenai sebuah nubuatan akan kedatangan seorang nabi yang dibangkitkan dari antara saudara mereka, dari tengah-tengah bangsa Israel itu sendiri. Nah, jelas ada banyak ataupun ada klaim-klaim dari agama yang lain yang mengklaim bahwa nubuatan ini terjadi kepada Nabi si X misalkan. Nubuatan ini digenapi dalam diri Nabi si X. Itu mereka klaim. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan menelisik lebih dalam tentang siapakah yang disebutkan dalam nats ini bahwa akan dibangkitkan seorang nabi. Ya. Maka ada kata kunci di sana yang boleh kita pelajari. Yang pertama adalah ada kata dalam bahasa Ibrani
yang berkata me'aheka. Me'aheka itu berarti saudara-saudaramu, dari antara saudara-saudaramu. Itu berbentuk jenis katanya berbentuk laki-laki. Dan sebagai kata kunci di sini berarti akan dibangkitkan nabi itu dari mana asalnya? Jelas dari saudara-saudaramu. Saudaramu itu merujuk kepada bangsa Israel sendiri. Berarti nabi yang dibangkitkan itu bukan nabi yang berasal dari luar kehidupan bangsa Israel, tetapi berasal dari kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Dan ini menjadi kata kunci pertama. Bukan di luar daripada bangsa Israel, tetapi ada di antara bangsa Israel itu sendiri. Dan perlu juga kita pahami tentang memahami siapa nabi yang dimaksudkan ini. Selain dari kata kunci me'aheka itu, kita juga harus memahami konteks pembicaraan nats ini sedang berlangsung. Ya, perkataan ini ataupun ulangan pasal 18 ini adalah perkataan dari Nabi Musa, dari Nabi Musa sendiri terhadap pendengar yang hadir pada waktu itu. Sekali lagi, ini perkataan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, dan kemudian Musa menyampaikannya kepada pendengar pada waktu itu, yang mana pendengar pada waktu itu adalah orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir itu sendiri. Jadi kita harus pahami bahwa ketika Musa mengatakan dari antara saudara-saudaramu, berarti dari antara mereka yang mendengarkan, saudara-saudara mereka yang mendengarkan pemberitaan Musa pada waktu itu, dan bukan di luar daripada pendengar pada waktu itu. Dan jelas itulah bagian daripada orang Israel itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui ulangan ini, kita mengetahui bahwa ini merupakan perkataan yang diucapkan oleh Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dan dengan Tofel, Laban Hazerot dan di Zahab. Dan ini menjadi konteks pembicaraan kita pada saat ini, bahwa demikian memang keberadaan pada waktu itu, saudara-saudara yang terkasih. Dan pendengarnya sekali lagi adalah orang Israel itu sendiri. Maka dapat dimengerti secara jelas konteks pembicaraan ini adalah bahwa Nabi Musa sebagai penyampai berita sedang menyampaikan, memberitakan berita kepada orang Israel sebagai pendengar pada waktu itu. Ada berita bahwa akan ada nabi yang akan dibangkitkan dari tengah-tengah mereka itu sendiri, bukan dari luar kehidupan mereka. Jadi sekali lagi tidak mungkin bermakna penunjukan itu kepada orang di luar orang Israel. Ini menjadi penegasan. Jadi menjadi sebuah keyakinan, kata kunci pada perenungan kita pada pagi hari ini. Dengan demikian kata saudara dalam ayat tersebut menunjuk kepada bangsa Israel sebagai pendengar dan sebagai peminta pengganti Musa, dan yang dibuatkan oleh Tuhan, disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa pada waktu itu. Dan jelas teks dari ayat ini sudah jelas di mana Tuhan memberitahukan kepada Musa mengenai sebuah nubuatan ini, jelas merujuk kepada sebagaimana banyak para ahli menyatakan merujuk kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Kita bisa melihat banyak persamaan kehidupan antara Musa dengan kehidupan Yesus itu sendiri. Mulai daripada kelahirannya, Musa ditandai dengan sebuah penderitaan yang hebat. Yesus juga sebuah penderitaan yang hebat. Musa juga dibawa ke Mesir. Yesus juga ada momen dia dibawa ke Mesir dan seterusnya. Musa juga ditugaskan dengan misi membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yesus juga punya misi, tetapi bukan hanya untuk Israel, tetapi bagi seluruh bangsa, membebaskan daripada perbudakan dosa. Jadi yang kedua yang mau kita renungkan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yakini, percayailah dengan teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dimuatkan dalam nats ini juga, dan terdapat dalam Yohanes pasal 5 46 dan 47. Saya bacakan di sini. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nats Yohanes 5:46 sampai 47 ini diucapkan, difirmankan oleh Yesus itu sendiri. Dan oleh sebab itulah maka jangan goyah lagi untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab percaya kepada Tuhan Yesus itu
membuahkan ataupun memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ketika Musa meninggikan ular di padang gurun, banyak orang diselamatkan. Dan ketika orang yang melihatnya akan diselamatkan, tetapi ketika tidak, sebaliknya akan terjadi. Tetapi di dalam diri Yesus, ketika Yesus ditinggikan dalam arti disalibkan, maka yang percaya kepadanya, Dia yang disalibkan, akan beroleh hidup yang kekal. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percayalah kepada Yesus dengan segenap hati, dan jangan pernah goyah lagi untuk mempercayakan diri kepada Yesus Kristus. Dan kita yang mempercayakan diri, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, akan menerima kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari bersama-sama kita berdoa buat GBKP Runggun Balikpapan. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah kami, yang telah menyampaikan kebenaran firman bagi kami pada saat ini, untuk menguatkan, meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kami mendapatkan kehidupan yang kekal, beroleh hidup kekal oleh karena kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Bapa Surgawi, kami mau berdoa buat seluruh pelayanan, seluruh jemaat Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di GBKP Runggun Balikpapan. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan, pendeta, pertua, diaken, seluruh unit pelayanan, supaya bekerja melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan juga memberi kesehatan, Tuhan juga memberi kesatuan hati bagi seluruh pekerja, pelayan, dan juga seluruh jemaat Tuhan. Dan senantiasa jemaat Tuhan juga kiranya dalam sepanjang kehidupan mereka Tuhan memberkati. Biarlah GBKP Balikpapan menjadi berkat di mana gereja ini ada. Biarlah seluruh jemaat dan juga seluruh pelayan-pelayan gereja GBKP Balikpapan juga menjadi berkat dengan seluruh keberadaan mereka. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.